jaksa penuntut umum. Bahkan ia mencurigai ada grand design yang dibuat jaksa penuntut umum untuk menjadikannya narapidana dengan hukuman berat. Tak hanya itu, Niki juga menyinggung perilaku JPU yang seolah berada di barisan pembela dan pendukung Reza Gladys seturunnya. Menurutnya, seharusnya Reza Gladys telah menjadi pihak yang bersalah dan duduk di kursi pesakitan karena mengedarkan skincare ke masyarakat dengan yang overclaim, overpriced. Lantas, benarkah ini cara Niki tetap jadi magnet meski terjerat hukum selain upayanya mencari simpati dan sentuh hati hakim agar pledoinya tidak hanya didengar, tapi juga diterima majelis hakim yang dapat meringankan hukumannya. Apalagi dalam pledoinya tersebut, Niki juga menyinggung anaknya yang 3 kali sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 7 bulan ia mendekam di penjara. Jadi ya karena udah 3 kali sakit, tapi kemarin alhamdulillah izin sama Bapak Hakim untuk lihat anak lagi dirawat. Harapannya semoga dengan pledoi yang tadi sudah dibikin, keadilan bisa berpihak karena tidak mengada-ngada. Itu pledoi dibikin lumayan lama, itu bikin sendiri pribadi. Tapi alhamdulillah memang Allah maha baik. Tiba-tiba ada seorang yang mengantarkan uang terenggiling yang ternyata jasanya sama. Kendati Niki bisa membatasi penampilannya dengan lebih sopan, namun faktanya kelakuan Niki di persidangan tetap tidak bisa direm seperti penampilan dirinya pada persidangan-persidangan sebelumnya. Artis kontroversial ini tetap saja nyinyir kepada jaksa penuntut umum, bahkan ia mencurigai ada grand design yang dibuat jaksa penuntut umum untuk menjadikannya narapidana dengan hukuman berat. Tak hanya itu, Niki juga menyinggung perilaku JPU yang seolah berada di barisan pembela dan pendukung Reza Gladys seturunnya. Menurutnya, seharusnya Reza Gladys telah menjadi pihak yang bersalah dan duduk di kursi pesakitan karena mengedarkan skincare ke masyarakat dengan yang overclaim, overpriced dan belum mendapat rekomendasi dari Badan POM terkait produk yang dipasarkan. Lantas seperti apa isi pledoi Nikita Mirzani yang ditulisnya sendiri selama 1 minggu tanpa bantuan pengacara yang isinya menolak semua tuduhan JPU termasuk tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam yang mulia, skenario perjuangan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Tadi kami sempat meminta JPU menjawab pertanyaan kami terus kemudian dia nggak bisa jawab kan, karena masyarakat mana juga dia bingung yang merasakan yang mana. Selain itu, Niki juga membongkar kasus yang telah ditangani oleh salah satu jaksa penuntut umum yang bernama Dona, di mana Dona telah memberikan tuntutan ringan kepada terdakwa yang diduga telah melakukan jual beli sisik terenggiling, yang mana itu merupakan pelanggaran dan menjadikan kerugian kepada negara. Nikita merasa dirinya telah dizolimi oleh jaksa penuntut umum di mana JPU telah mengatur semuanya bersama dengan Reza Gladys. Itu tuh sebetulnya terenggiling itu tuh on the spot gitu tuh. Jadi udah mau jadi, tiba-tiba ada yang ke hutan bilang mau ketemu kita. Kan aku tuh nggak pernah mau ketemu sama orang yang nggak aku kenal. Tapi kok rasanya hari itu boleh aja gitu masuk itu orang. Akhirnya dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah terenggiling yang biasanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara tapi dituntutnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Penampilan dan sikap tenang Nikita di persidangan kali ini mendapat banyak komentar positif. Banyak warganet memuji keberaniannya menyusun sendiri pembelaan meski menghadapi ancaman hukuman berat. Benarkah pledoi yang dibacakan sendiri oleh Niki berhasil menyentuh hati para majelis hakim yang terhormat atau justru sebaliknya? Dan akankah keinginannya bebas dari penjara bakal terkabul? Aku udah muak banget dengan orang-orang yang korupsi, yang bisa main pakai uang. Aku tuh muak banget sama itu masalahnya. Ini bukan hanya tentang mafia skincare ternyata, tapi ada juga mafia hukum.
Sementara itu, seolah dendam karena sudah menjadi tersangka, genderang perang benar-benar ditabuh Ayu Khairu Nurisa, mantan karyawan Ashanti. Setelah membuat laporan atas dugaan perampasan aset dan ilegal akses di Polres Tangerang Selatan dan Polres Jakarta Selatan, Ayu kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ashanti atas dugaan tindak pencucian uang, pemerasan, dan pencemaran nama baik. Langkah lain juga langkah keperdataan, kita juga sedang ajukan gugatan. Per hari ini kita daftarkan gugatannya, perbuatan melawan hukum. Usai mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Ayu dan tim kuasa hukum menjelaskan bahwa laporan yang ia ingin dibuat belum berjalan dengan alasan persyaratan pembuatan laporan dugaan TPPU harus ada bukti audit dari Ditjen Pajak. Untuk itu, Selasa mendatang, pihaknya akan mendatangi Ditjen Pajak untuk membuat pengaduan agar rencana laporan dugaan TPPU dapat berjalan. Sebegitu ngototnya, Ayu ingin memenjarakan Ashanti dan siap membuka borok mantan majikannya itu. Tadi hasil LP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Nanti kita akan segera merapat untuk membuat pengaduan atau laporan ke Ditjen Pajak terkait hal tersebut, dan juga untuk TPPU-nya bisa disandingkan karena kita sudah buat laporan di Polres Selatan. Ditemui secara eksklusif di sebuah acara, istri Anang Hermansyah itu menanggapi santai laporan yang dibuat Ayu di Polda Metro Jaya. Ia bahkan mempersilahkan Ayu untuk melaporkan dirinya sebanyak-banyaknya. Iya, Mas, gini, aku males bahas gini loh, maksudnya kita ngapain, aku juga bingung, kalian selalu wawancara orang yang maksud aku udah jelas terbukti, memang melakukan, memang udah dia juga mengakui, kan yang udah mengakui dan udah, maksudnya tadi kamu bilang udah jadi tersangka, ya berarti kan aku laporin ini bukan 1 hari 2 hari loh, udah 6 bulan dari bulan Mei, jadi kalau memang sudah tersangka ya memang mungkin udah waktunya gitu, karena bukti kita sebenarnya dari 2 bulan pertama juga udah lengkap kan gitu. Jadi ya kalaupun begitu ya ikutin aja prosesnya ya. Mau 10-20 laporan gak masalah, kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses. Kalau siapapun mau melaporkan, Mas aja mau ngelaporin aku juga boleh ya kan, cuma kan lapor gak bisa sekedar lapor ya. Ashanti menilai Ayu sosok orang yang baik dan tidak menaruh kecurigaan apapun, yang akhirnya membuat Ashanti geram dan kecewa atas perilaku Ayu karena Ayu diduga telah memasukkan dokumen untuk mencairkan uang milik perusahaan ke sebuah rekening pribadi Ayu. Pada bulan Mei, habis Lebaran ini tepatnya, ini kasus yang pertama dulu ya, karena banyak nih laporan saya ke beliau. Ada uang di satu rekening, tiba-tiba lenyap 800 juta. 2 bulan setelahnya 500 juta. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Anang Hermansyah. Jadi ada 3 hari jeda, terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Di saat saya punya setengah kecurigaan ke suami saya sendiri dan setengah curiga ke dia, kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Benarkah Ayu yang resmi berstatus tersangka atas laporan Ashanti terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan ingin menghancurkan Ashanti yang sudah menuduhnya menilap uang nyaris 2 miliar? Ayu yang merasa dituding macam-macam oleh Ashanti terus menghujani mantan majikannya itu dengan sederet laporan ke polisi. Sementara Ashanti yang sudah menang 1 langkah menjadikan Ayu sebagai tersangka, lebih santai menghadapi Ayu yang ngotot memenjarakannya. Sebenarnya sih masih banyak yang mau kita laporkan. Ada yang pencemaran nama baik, dugaan upaya pemerasan, dan lain-lain. Habis sudah hidup Amar Zoni. Gara-gara ketahuan mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintesis di dalam rumah tahanan negara atau Rutan Salemba, Jakarta,
Amar dianggap sebagai warga binaan high risk dan harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas super maksimum security Karanganyar, Nusa Kambangan. Di sana, Amar menghuni kamar one man one cell dengan pengamanan super ketat. Proses pemindahan Amar Zoni dari lapas Cipinang ke lapas Nusa Kambangan berlangsung Kamis dini hari dengan menggunakan bus, kemudian dilanjutkan dengan menaiki perahu menuju Pulau Nusa Kambangan. Khususnya super maksimum dan maksimum security adalah narapidana yang masuk kategori high risk. Risiko tinggi ini didapatkan dari hasil asesmen. Saat di atas perahu, Amar Zoni yang matanya ditutup kain dan tangannya diborgol terlihat duduk dengan santai, seperti tak ada rasa bersalah karena kena kasus narkoba untuk keempat kalinya. Dipindahkannya Amar Zoni dari lapas Cipinang ke lapas Nusa Kambangan tentu saja membuat kaget keluarganya, termasuk kekasihnya Dr. Kamelia. Pacar dan ibu angkat meyakini kalau Amar Zoni bukanlah pengedar narkoba seperti yang dituduhkan. Di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam satu hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin. Kalau kami bisa kasih gambaran, di one man one cell ini juga petugas tidak bertemu langsung dengan warga binaannya. Tak hanya keluarga, Amar Zoni yang dianggap sebagai warga binaan high risk dan ditempatkan ke lapas super maksimum security Karanganyar, Nusa Kambangan juga membuat Ustadz Dery Sulaiman merasa prihatin. Ustadz Dery yang mendapat kiriman surat tulisan tangan dari Amar Zoni sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan sampai meminta bantuan hukum kepada pengacara Hotman Paris Hutapea untuk membebaskan Amar Zoni. Bantuan hukum untuk Amar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan hukuman. Keledai saja cuma 2 kali jatuh ke lubang yang sama, tapi Amar Zoni sampai 4 kali terjerat kasus narkoba. Abang saya bukan orang seperti itu. Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban. Kehidupan Amar Zoni dan mantan istrinya Irish Bella bak langit dan bumi. Amar Zoni harus keluar masuk Hotel Prodeo dari Rutan Salemba, Lapas Cipinang, dan Lapas Nusa Kambangan. Sedangkan Irish Bella lagi happy-happy staycation bareng anak kandung, anak sambung dan suami baru Haldi Sabri di hotel mewah. Tak hanya menikmati view dan suasana hotel, Ibel bersama suami, anak kandung dan anak sambungnya juga berenang dan jalan-jalan santai di sekitar hotel.